Mari kita mulai ibadah kita sekolah minggu. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami saat ini Tuhan. Pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu,
buat kasih-Mu. Saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami memuji muliakan nama-Mu. Yang siap muji Tuhan katakan amin. Siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, adik-adik yang terkasih. Bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat, bukan? Oleh karena situasi yang belum memungkinkan untuk kita beribadah secara langsung,
Maka pada kesempatan ini kita akan mulai ibadah lewat online, dan semoga tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap beribadah. Baiklah, kita akan dengarkan firman Tuhan dulu ya. Nah, sekarang tante mau tanya, siapa yang sudah pernah mendengar cerita Alkitab tentang Bapak Adam dan Ibu Hawa? Wah, sudah pernah semua ya? Oke, kalau begitu yuk kita buka Alkitab dulu ya, di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Yuk. Sudah? Kalau sudah, diperhatikan tante dulu. Nah, setelah itu nanti kita baca Alkitabnya. Nah, yuk. Mari ya. Nah, setelah Bapak Adam dan Ibu Hawa ini diusir dari Taman Eden karena mereka berbuat dosa, mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya adalah Kain, dan yang kedua namanya Habel. Ketika mereka sudah dewasa dan mereka mempunyai pekerjaan masing-masing. Kita lihat ya, Bapak Kain dia mempunyai pekerjaan, dia menjadi seorang petani. Tahu ya, kalau petani itu kerjaannya apa? Menanam apa saja. Yuk, ada yang tahu? Ya, menanam jagung, menanam padi, semuanya tumbuh-tumbuhan ya. Nah, sedangkan Habel dia juga punya pekerjaan. Pekerjaan Habel adalah dia menjadi seorang gembala kambing domba. Dia mempunyai ternak kambing dan domba sangat banyak. Nah, suatu hari tibalah waktunya bagi Kain dan Habel ini untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Pada zaman itu persembahannya adalah berupa barang. Bisa kalau petani dia mempersembahkan hasil tanahnya, sedangkan kalau dia seorang peternak dia mempersembahkan hasil ternaknya. Nah, begitu pula dengan Kain dan Habel. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Kain dia mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Dia memberikan buah-buahan, dia memberikan tumbuh-tumbuhan yang dia ambil dari kebunnya. Nah, tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Wah, bagaimana dengan persembahan Habel ya? Nah, Habel juga mempersembahkan persembahan. Dia mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Habel dia memberikan yang terbaik dari yang dia punya. Nah, kalau tadi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, beda dengan persembahan Habel. Api dari langit membakar persembahan Habel. Itu tandanya Tuhan menerima persembahan dari Habel. Nah, ketika Kain ini melihat kalau persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, hati Kain menjadi sangat marah. Wajahnya muram, ya. Dia marah karena persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan Kain diterima oleh Tuhan. Ketika dia marah, Tuhan mengingatkan Kain agar Kain harus berbuat baik agar tidak berdosa. Tuhan ingatkan Kain seperti itu. Tapi ternyata Kain ini mempunyai rencana jahat.
Kain ini memukul adiknya sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Setelah itu, karena Kain tetap tidak mau mengakui perbuatan jahatnya, Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang pengembara. Nah, tetapi walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan tetap melindunginya. Nah, adik-adik, kita sudah dengar cerita firman Tuhan tentang Kain dan Habil. Ya, siapa yang di sini suka marah-marah? Ayo, siapa yang suka marah? Puji Tuhan, tidak ada ya. Nah, ketika kita marah, ketika hati kita tidak enak karena kita melihat seseorang mungkin lebih baik dari kita menjadi orang yang tidak sabar. Seperti Kain tadi, dia marah kepada Habil karena persembahan Habil lebih diindahkan oleh Tuhan. Persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Dia marah. Ketika dia marah, ketika hatinya dongkol, dia mengajak adiknya kemana tadi? Ke ladang. Sampainya di ladang, Kain memukul adiknya. Ya. Dengan demikian Kain sudah berbuat dosa. Nah, siapa yang di sini suka bertengkar sama saudaranya? Tidak ada tentunya ya. Ya. Nah, kita harus memiliki hati ya sabar. Misalnya, kalau ada temanmu atau adikmu menggoda gitu ya, tetap harus punya hati ya sabar dan menguasai diri sendiri. Nah, adik-adik, orang yang menguasai dirinya, dia akan lebih bisa bersabar. Nah, Tante kasih ayatnya ya. Ada satu ayat di Amsal 16 ayat 32. Tante bacakan ya. Kalian buka Alkitabnya masing-masing, dilihat di Amsal 16 ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Lihat bagaimana orang-orang yang sabar ini diumpamakan sebagai seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita harus sabar dan menguasai diri. Ingat adik-adik, sikap dan perbuatan kita ini tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa meyakinkan diri kita untuk sabar, kita tidak akan bisa berubah. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar sabar dan menguasai diri masing-masing. Demikian bunyi cerita firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Mari semua tutup mata, lipat tangannya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih Engkau beri kesempatan Tuhan. Walaupun kami mendengarkan firman-Mu lewat rekaman Tuhan, lewat online, kami percaya firman yang sudah kami dengar, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama belajar untuk bersabar dan menguasai diri kami masing-masing. Walaupun kami masih anak-anak, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa belajar untuk menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.